Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai rilis fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah pada tahap pelaksanaan. Fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah pada tahap pelaksanaan ini tertulis di dalam surat dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yang mana di dalamnya ada beberapa hal penting, di antaranya adalah peran panduan, plotting tim kerja, dan tata cara mendapatkan akun belajar ID. Kemudian ada pula peran pengawas sekolah sebagai tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah. Ada apa di dalamnya? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman, di dalam surat dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai rilis fitur pengelolaan kerja kepala sekolah tahap pelaksanaan pada platform Merdeka Mengajar tertanggal 5 April tahun 2024, di dalamnya adalah bahwa pengelolaan kerja kepala sekolah PMM akan dirilis secara resmi pada tanggal 24 April 2024. Jadi pada tanggal 24 April 2024, sebagai kelanjutan dari fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap perencanaan yang telah dirilis dari bulan Januari tahun 2024 pada beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini adalah terkait dengan fitur-fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap pelaksanaan tersebut. Dalam surat ini disampaikan bahwa aparatur negara sesuai dengan Permen-Pan nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kinerja pada instansi pemerintah, bahwa pejabat penilai untuk kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan. Kemudian model SKP untuk kepala sekolah sebagai pimpinan unit kerja, sebagai pimpinan unit kerja mandiri yang digunakan adalah model SKP jabatan pimpinan tinggi. Jadi di sini adalah bisa disampaikan sesuai dengan Permen-Pan nomor 7 tahun 2022 bahwa pejabat penilai kinerja kepala sekolah adalah kepala dinas pendidikan. Kemudian model SKP yang dipakai oleh kepala sekolah adalah model SKP jabatan pimpinan tinggi atau SKP JPT. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa dalam melaksanakan pemantauan dan pembinaan kinerja kepala sekolah, pejabat penilai kinerja sebagai dimaksud ayat huruf A dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah. Jadi poin A ini adalah pejabat penilai kinerja kepala sekolah adalah kepala dinas. Kemudian dalam pelaksanaannya tertuang dalam poin C, penilaian kerja ini dibantu oleh tim kerja yang terdiri dari pengawas sekolah. Kemudian pada poin berikutnya, Bapak Ibu, bahwa penugasan dan pembagian atau plotting pengawas sekolah sebagai tim kerja dapat dilakukan melalui Simtendik Kemdikbud. Ini coba akan saya buka. Tampilan Simtendiknya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Cuman yang bisa masuk adalah operator Simtendik. Tata cara penugasan pengawas sekolah sebagai tim kerja pada poin A ini adalah bahwa tata cara penugasan pengawas sekolah sebagai tim kerja di dalam plottingnya ini dapat dilakukan di Simtendik. Kemudian dalam penugasan pembagian tugas pengawas sekolah sebagai tim kerja dapat dibuatkan SK dan dapat diakses di sini. Sebagai contohnya adalah di sini ada beberapa panduan teknis pengelolaan
kinerja kepala sekolah, panduan teknis pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk kepala sekolah. Kemudian di sini adalah panduan teknis pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk atasan. Ini coba saya klik. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Panduan teknis fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah untuk pengguna kepala sekolah. Ini ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu, bagaimana kita melihat atau memahami aktor yang terlibat di dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar, bagaimana langkah-langkahnya. Kemudian akan saya coba yang untuk pengawas, Bapak Ibu. Ini kita coba panduan teknik fitur pengelolaan kerja kepala sekolah dengan pengguna kepala dinas dan pengawas sekolah. Di sini juga ada alur-alur aktor yang terlibat di dalam pengelolaan kerja kepala sekolah di BMM. Di sini ada kepala sekolah, kemudian kepala dinas, dan peran pengawas sekolah sebagai tim kerja. Baik, saya teruskan. Berikutnya di sini ada panduan terkait pengelolaan kinerja kepala sekolah dapat diakses melalui tautan. Ini ada apa di dalamnya? Coba kita lihat. Adalah tautan tadi sama, Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, pada poin 3 ini mengenai akun belajar ID Kepala Dinas Pendidikan dan Pengawas Sekolah dapat diakses, bahwa untuk mengakses fitur pengelolaan kinerja kepala sekolah dalam MM, kepala dinas dan pengawas sekolah, disediakan akun belajar ini yang dapat diakses melalui SIM Tendik Kemdikbud.go.id. Berikut pada poin 5, jika terdapat pertanyaan terkait akun belajar ID Dinas Pendidikan dan Pengawas, dapat menghubungi Kapten Belajar ID sesuai dengan daftar yang tercantum dalam lampiran 3 ini, atau pada pusat informasi Belajar ID melalui laman pusat. Ini saya akan coba buka. Nah, di sini bisa kita bertanya-tanya atau mengajukan mengenai akun Belajar ID. Ada beberapa fitur pengecekan akun, ada akun, aktivasi, bisa kita pilih ada perubahan akun, penggunaan, dan berikutnya di sini bisa kita klik sesuai dengan apa yang kita inginkan mengenai fitur butuh bantuan di sini. Berikutnya, Bapak Ibu, pada lampiran berikutnya di sini ada peran pengawas sekolah sebagai tim kerja pengelolaan kinerja kepala sekolah. Perannya adalah yang pertama, mengklarifikasi perencanaan kinerja kepala sekolah melalui dialog kinerja. Kedua adalah memantau pelaksanaan hasil kerja berupa diskusi, persiapan, dan pelaksanaan observasi praktik kinerja dan perilaku kerja kepala sekolah. Yang ketiga adalah melaksanakan yang ketiga adalah melaksanakan pembinaan kinerja terkait dengan praktek kinerja kepala sekolah, diskusi tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, dan refleksi pelaksanaan tindak lanjut. Kemudian yang keempat adalah ini ada memberikan rekomendasi penilaian kinerja dan predikat kinerja kepala sekolah beserta catatan dan atau rekomendasi perbaikan. Yang kelima, pengajuan keberatan yang diajukan kepala sekolah terhadap hasil penilaian kinerja sesuai dengan arahan Kepala Dinas Pendidikan. Dan yang keenam adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Dan berikutnya adalah ada daftar personal yang bisa dihubungi sehubungan dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu. Ini adalah
yang bisa dihubungi. Sementara lampiran berikutnya ini adalah daftar Kapten Belajar ID di masing-masing wilayah provinsi. Baik, Bapak Ibu, itu adalah surat dari Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai rilis pengelolaan kinerja kepala sekolah tahap pelaksanaan di PMM yang nanti akan dibuka pada tanggal 24 April tahun 2024. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.